Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marniatul Siregar, NIM 19050017, program studi Farmasi Program Sarjana dari Universitas Auwaroyan Kota Padang Sidimpuan, semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang sudah saya review dari jurnal yang berjudul Screening Fitokimia dan Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Sirsak. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang daun sirsak atau tumbuhan sirsak. Sirsak itu merupakan salah satu tumbuhan yang tumbuh subur di Indonesia. Sirsak tumbuh atau biasa ditanam di pekarangan dan sekitar rumah. Pohon ini dapat ditemukan di daerah dataran rendah sampai ketinggian 1400 meter. Tinggi pohon sirsak mencapai 25 meter, batang bulat, permukaan licin, bertajuk rimbun, dan berakar tunggang. Dari beberapa penelitian, daun sirsak memiliki aktivitas antibakteri yang baik terhadap Salmonella typhi dan Bacillus cereus. Sedangkan uji fitokimianya dilaporkan mengandung senyawa metabolit sekunder golongan flavonoid, alkaloid, tanin, steroid, dan triterpenoid. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang screening fitokimia. Screening fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan kelompok senyawa metabolit sekunder dalam ekstrak secara kualitatif. Hasil screening fitokimia menunjukkan hasil positif ditandai dengan perubahan warna atau terbentuknya endapan atau terbentuknya busa setelah penambahan reagen pada ekstrak uji. Sedangkan hasil negatif ditandai dengan tidak adanya perubahan warna atau terbentuknya endapan atau terbentuknya busa setelah penambahan reagen pada ekstrak uji. Yang ketiga yaitu pengukuran aktivitas antibakteri. Aktivitas penghambat ekstrak enheksan daun sirsak terhadap bakteri patogen yaitu Bacillus subtilis dan Escherichia coli diukur dengan mengukur diameter zona bening yang terbentuk di sekitar ekstrak dengan menggunakan jangka sorong. Uji aktivitas antibakteri ekstrak uji aktivitas antibakteri ekstrak uji dilakukan pada konsentrasi 0,125 mg per mililiter, 0,25 mg per mililiter, 0,5 mg per mililiter, 0,75 mg per mililiter, 100 mg per mililiter, dan 120 mg per mililiter yang dilarutkan dengan pelarut aseton. Kemudian di sini saya akan membahas tentang cara pembuatan ekstrak simplisia. Di sini proses yang pertama yaitu proses ekstrak simplisia daun sirsak dilakukan dengan metode maserasi dengan pelarut enheksan tanpa pemanasan dengan tujuan agar senyawa-senyawa yang sensitif terhadap suhu tidak menguap. Penggunaan enheksan sebagai pelarut dikarenakan tujuan dari senyawa golongan steroid, terpenoid, dan triterpenoid yang larut dalam pelarut nonpolar seperti enheksan yang berpotensi sebagai antibakteri. Kemudian menghaluskan sampel menjadi serbuk atau simplisia. Ini bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan sehingga meningkatkan proses ekstraksi dan mempercepat waktu maserasi. Kemudian pengujian aktivitas antibakteri. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama disk diffusion dan well diffusion. Karena metode ini adalah metode uji antimikroba yang umum digunakan, sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya. Untuk metode dan cara kerjanya kita bisa lihat nanti di akhir video ini. Di situ saya akan masukkan jurnal tersebut dan saya akan melanjutkan langsung ke kesimpulan. Kesimpulan dari PPT ini ialah yang pertama yaitu ekstrak enheksan daun sirsak mengandung senyawa metabolit sekunder golongan steroid, terpenoid, dan triterpenoid. Yang kedua yaitu uji aktivitas antibakteri ekstrak enheksan daun sirsak menunjukkan hasil negatif dengan tidak adanya zona hambat pada pertumbuhan Bacillus subtilis dan Escherichia coli karena kandungan senyawa triterpenoid yang berpotensi sebagai antibakteri sangat kecil. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.